Waalaikumsalam Bu Efni, selamat pagi juga. Baik ya Bu Eni, hari ini mau melakukan coaching ya? Iya Bu. Iya baik Bu Eni, sebelum melakukan coaching nih ada beberapa hal yang mau saya bicarakan dulu sama Bu Eni. Yang pertama ini terkait rubrik penilaiannya ya Bu Eni ya. Iya Bu. Rubrik penilaian ini tentunya saja yang pertama itu yang perlu diperhatikan apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita. Terus bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya sesuai dengan kata kunci dari yang diberikan oleh coach begitu. Iya. Terus saya juga akan mendengarkan percakapan Bu Eni dengan coachnya. Jangan lupa juga ya Bu Eni, sesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatifnya dan memaksimalkan potensi. Ya, baik Bu Eni, sebelum mulai proses coachingnya nih ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dulu, boleh Bu Eni ya? Boleh Bu. Iya, baik. Pertanyaan pertama nih Bu Eni, kompetensi apa yang ingin Ibu capai di dalam proses coaching kali ini Bu Eni? Baik ya, kompetensi yang ingin saya capai dalam proses coaching nanti Bu, yang pertama itu kehadiran penuh, Iya. yang kedua mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, jadi ada 3 kompetensi nih yang ingin Bu Eni kembangkan nih ya. Mengajukan pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif. Baik Bu Eni. Nah, di antara ketiga kompetensi ini Bu Eni, kira-kira apa yang lebih spesifiknya yang ingin Bu Eni kembangkan begitu? Ada 2 kompetensi yang nantinya lebih spesifik yang akan saya kembangkan Bu. Yang pertama itu mendengarkan aktif, yang keduanya memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, jadi ada 2 nih yang spesifiknya yang ingin Bu Eni kembangkan ya. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke Bu Eni. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaiannya itu seperti apa ya yang diinginkan? Kami berharap nanti si coach Bu dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya, sehingga si coach tersebut bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi Bu. Oh gitu ya, tentunya Ibu ingin agar coach Ibu ini nanti bisa menyelesaikan permasalahannya itu ya begitu ya Bu Eni ya. Iya, baiklah Bu Eni, kalau begitu terima kasih banyak nih atas jawaban-jawabannya yang sudah diberikan. Saya harap nanti proses coachingnya bisa berjalan lancar lah begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan. Dan setelah ini nanti Bu Eni, setelah Ibu melakukan coaching, kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu Eni ya. Baik Bu, baik. Oke Bu Eni, kalau gitu silakan lakukan proses coachingnya bersama coachnya. Iya baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fadil. Siang Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Begini Pak Fadil, saya lihat-lihat Pak Fadil kok ada agak berbeda ya daripada hari-hari sebelumnya. Memang ya sih ada senyumnya, tapi ada sesuatu yang menjadi pikiran Pak Fadil saat ini. Ya, berarti apa yang Ibu duga, dan saya juga tidak bisa berbohong dengan kenyataan, memang benar apa yang Ibu tanyakan. Menurut Pak Fadil, mengapa itu bisa terjadi ya Pak Fadil ya? Mungkin begini Bu ya, kalau saya coba lihat-lihat, sepertinya ada kesalahan saya sendiri, ada juga mungkin karena faktor jam mengajar saya lah, intinya mungkin itu belum sehingga belum maksimal, kira-kira begitu. Boleh diceritakan Pak Fadil secara detailnya apa sih kira-kira yang membuat Pak Fadil itu berbeda dari hari-hari sebelumnya? Yang bisa saya ceritakan tuh Bu, ini terkait masalah pembelajaran nih Bu. Pembelajaran saya itu terkesan monoton dan tidak bervariasi ya, sehingga saya merasa target pembelajaran saya itu tidak tercapai.
kepada siswa saya. Oh begitu. Jadi pada intinya pembelajaran yang Pak Fadil lakukan itu dari hari ke hari itu saja gitu. Iya. Tidak bervariatif gitu ya Benar, Pak Ibu. Fadil ya. Kesannya cuma isi absen gitu. Oh Maaf. gitu. Baik. Ada nggak kira-kira ide-ide kreatif dari Pak Fadil itu dengan masalah yang Bapak hadapi sekarang ini? Ada Ibu, tapi itu baru sebatas rencana saya, ya kan. Saya melihat dari beberapa cara senior-senior di dalam mengajar itu mereka menggunakan cara-cara yang cukup unik dan bervariatif, sehingga dalam pembelajaran itu siswa saya perhatikan senang gitu ya, artinya mereka nyaman dengan kondisi itu, sehingga saya berencana saya mau akan meniru apa yang teman saya lakukan. Oh gitu. Jadi bisa Bapak ceritakan kembali bagaimana langkah yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya biar bisa memaksimalkan pembelajaran yang Bapak sampaikan nanti di kelas. Yang pasti rencana saya Ibu tadinya kan mau meniru apa yang telah dilakukan oleh Iya. teman sejawat saya, bahkan senior-senior saya yang telah lebih dahulu memahami dunia pembelajaran, dan hal yang saya butuhkan, yang saya ingin saya terapkan sebagai sebuah konsistensi diri saya itu ya, yang pertama saya ingin apa yang sudah saya rencanakan itu menjadi sesuatu hal yang wajib yang saya lakukan di dalam pembelajaran, sehingga dengan cara seperti itu saya bisa belajar terus dari hal-hal sebelumnya yang sifatnya kurang gitu ya. Sehingga saya terus mengevaluasi diri saya, melihat di mana kekurangan saya, terus belajar kira-kira begitu Ibu. Baik Pak Fadil, dari apa cerita Bapak tadi berarti adalah sedikit ide kreatif dari Bapak ya yang nantinya akan Bapak lakukan dalam pembelajaran yang ada di kelas. Komitmen apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya Pak? Komitmen yang bisa saya lakukan pun nanti adalah saya ingin menunjukkan apa yang telah saya lakukan itu dengan cara meminta kawan saya atau Ibu sendiri sebagai coach saya untuk mengkoreksi di mana letak kekurangan pembelajaran yang saya lakukan gitu. Oh, baik Pak Fadil. Jadi siapa saja nanti yang bisa membantu berjalannya ide-ide kreatif Pak Fadil nantinya itu? Yang pasti saya harus saya merasa butuh orang yang memantau saya, melihat ke sisi kekurangan saya. Yang pertama, kepala sekolah saya sebagai pimpinan, Ibu sebagai teman sejawat saya yang sudah lebih dahulu memahami dunia pembelajaran berinteraksi sama anak-anak gitu kan Ibu, sehingga dengan cara-cara seperti itu saya bisa bisa memantau perkembangan apa yang telah saya lakukan terhadap anak Ibu, kira-kira begitu. Begitu, alhamdulillah. Ini Bapak sudah dapat gambaran ya ide-ide kreatif Bapak yang akan Bapak lakukan nantinya di dalam kelas. Semoga ide-ide kreatif Bapak nanti bisa dilakukan di kelas, kemudian bisa meningkatkan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas ya Pak ya. Yang terakhir Pak, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya, alhamdulillah saya senang Ibu ya, karena selama ini saya merasa saya jalan sendiri, tidak ada teman yang bisa dengan adanya beberapa solusi yang bisa saya tiru, kemudian ditambah lagi Ibu sudah bertanya sampai di mana apa saya menghadapi peserta didik, ya alhamdulillah saya agak merasa ada nutrisi baru lah gitu kira-kira, sehingga saya merasa lebih percaya diri untuk menghadapi siswa dalam menyampaikan materi-materi ajar. Baik, berarti semua permasalahan sudah terjawab ya Pak Fadil ya. Saya
ucapkan selamat dan semoga sukses untuk kedepannya. Baik, sama-sama, Mungkin Ibu. itu saja ya Pak Fadil ya. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa berbagi praktik baik lagi. Baik, terima kasih Ibu ilmunya dan Sama-sama pengalamannya. Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Bu ini proses coachingnya tadi sudah berjalan bagaimana nih kira-kira? Alhamdulillah Bu, proses coaching tadi berjalan lancar. Alhamdulillah Iya. berjalan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah, ya. Saya pun juga tadi juga sudah mengamati gitu ya Bu ya. Dari hasil yang saya amati tadi nih ya Bu ya, sepertinya ini ada beberapa pertanyaan lagi yang mau saya ajukan Ibu. Boleh Nah, Bu. yang pertama nih, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Dalam proses coaching tadi Bu, sudah menggunakan alur tinta dari mulai dia menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian membuat rencana, yang terakhir tanggung jawabnya Bu. Iya, begitu Bu ya. Jadi dari catatan saya nih Bu, yang udah saya observasi tadi nih ya, menurut saya nih Ibu sudah berhasil nih menyampaikan coachingnya seperti berdasarkan alur tirta nih Bu ya. Saya perhatikan tadi Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coachingnya. Iya. Terus Ibu juga sudah bisa mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coaching. Kemudian Ibu juga sudah berhasil membuat coaching merancang aksi yang akan dilakukannya ke depannya, Iya, Bu. serta tanggung jawab yang akan ia lakukan untuk menjalankan semua itu ya Bu. Nah jadi sepertinya ini coachingnya sudah bagus nih Bu. Bu ini juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian nih Bu, saya perhatikan tadi Ibu juga sudah berusaha fokus nih. Ibu betul-betul sudah fokus. Iya. Ibu mendengarkan aktif apa keluhan-keluhan coachingnya. Kemudian juga prinsip kehadiran penuhnya juga sudah Ibu berikan. Kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Baiklah Bu ini saya rasa begitu dulu nih. Segini aja dulu pertanyaan-pertanyaan kita untuk hasil observasi yang sudah saya lakukan ini. Semoga kedepannya proses coaching dapat dilakukan jauh lebih baik lagi ya Bu tentunya. Baik Bu, terima kasih. Ya, jadi kita cukupkan sampai di sini aja Ibu ini ya. Iya Bu. Oke, selamat beraktivitas kembali Bu ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.